Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Ustaz Haji Tarmidhi, Ustaz Bang Udin, beliau ketua DKM ya, besok ketemu kita ya, di Nurul Yakin ya, Bapak Arifin, Bapak kita semua, Mas Fahmi, Pak RT. Saya mohon maaf lupa bawa buku tulis saya. Ya, mau nyatetin yang belum tercatat ya. Ya, biar hafal gitu ya. Tapi insya Allah pertemuan berikutnya saya bawa buku saya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Ya. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 36, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali dia adalah la'ibun, permainan, walahun, dan senda gurau. Dalam surat Al-Hadid ya, ayat 20 juga Allah sampaikan, ailamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun ya, Masya Allah. Jadi ini hampir sama ya, artinya ya, bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau. Bahkan dalam surat Al-Hadid tadi lebih lengkap apa? Tafakhurun, berbangga-bangga ya. Dan apalagi watakasurun, dan berlomba-lomba memperbanyak. Apa yang diperbanyak? Watakasurun ya, almal wal aulad, harta dan anak. Makanya kadang saya dulu 6 tahun ya, baru dikaruniai anak oleh Allah. Setiap itu ditanya, anaknya mana? Ya Mas Haji belum sampai ya, belum sampai 6 tahun ya, insya Allah. Insya Allah segera diberi sama Allah. Amin. Yang penting sabar, selalu optimis bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, yang dirahmati Allah, permainan itu sering melupakan. Gurau aja gitu. Kalau sudah bergurau sering lupa. Padahal Allah ingatkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Itu mayoritas mufassir memaknai gitu. Sebagian memaknai harimu yang sekarang lebih baik daripada yang kemarin. Nah, kita ambil satunya, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Apa buktinya? Allah sampaikan dalam Al-Quran pula ya, satu hari di dunia ini, maaf, di akhirat ya, ka alfi sahnatin ya, seperti 1000 tahun di dunia ya, dalam surat Al-Hajj. Masya Allah. Jadi itu perbandingannya Pak. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Berarti kalau dihitung-hitung dengan cara matematika akan ketahuan 1 detik. Nah, ini 1 detik ya. Saya ngomong ini kan udah beberapa detik nih. Ya, 1 detik di akhirat itu sama dengan 4 hari di dunia Pak. 1 detik di akhirat sama dengan 4 hari di dunia. 1 menit di akhirat, 1 menit nih di akhirat
hitungan 1 menit di akhirat itu sama dengan 255 hari di dunia, hampir setahun. Jadi 1 menitnya di sana, hampir setahunnya di sini. Nah, itu baru 1 menit. 1 jam sekarang. Nah, ini langsung hasilnya aja ya. Kalau hitung-hitungannya pusing mulai. 1 jam di akhirat itu sama dengan 41 tahun, Pak. Di dunia itu 1 jam. Kalau manusia rata-rata 63 sampai 70 atau ya 70 lebih dikit, maka hitungannya kurang lebih 1,5 jam doang. Jadi kita hidup di dunia ini kalau dibandingkan dengan di akhirat rata-rata 1,5 jam apa Pak? Doang. Jadi saja sebentar sekali. Makanya diingatin terus sama Allah, hidup ini permainan dan senda gurau. Banyak orang berbangga-banggaan dengan pangkat, jabatan, derajat, investasi, kekayaan, anak, bangunan, mobil mewah. Masya Allah. Ini melupakan. Dan yang lebih luar biasa, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, disampaikan oleh beberapa riwayat termasuk Tirmidzi, ya, dikatakan apa? Bahwa orang-orang beriman dari golongan orang-orang miskin itu masuknya setengah hari lebih dulu daripada orang beriman dari golongan kaya. Masya Allah Pak, masuk surga ya? Itu lebih dulu setengah hari. Loh enaknya Pak. Masya Allah. Jadi kalau Allah takdirkan kita miskin, tidak boleh berkecil hati. Allah kasih kemuliaan setengah hari lebih cepat daripada orang muslim yang kaya. Nah, itu hanya setengah hari itu berapa Pak? 500 tahun. Loh, jadi 500 tahun lebih cepat daripada orang beriman yang kaya. Ya, karena hitungannya lama orang kaya. Itu. Masya Allah, itu hadis Nabi. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah. Agar kita ingat terus Pak, agar kita ingat terus dunia ini sandiwara, apa ya, gurau, permainan, itu ya minimal sholat 5 waktu. Itu minim tuh. Kalau kita sehari aja nggak lengkap sholat 5 waktunya, aduh dijamin lupa deh, lupa Pak. Itu. Jadi jangan mengandalkan sholat Jumat, apalagi ketika dengar khutbah ngantuk. Gitu. Jadi masya Allah. Nah, lebih hebat lagi sholat apa Pak? Sholat 5 waktu itu yang paling dahsyat sholat apa Pak? Nah, kalau bulan-bulan 12 bulan yang paling dahsyat Ramadan, ya kan? Para nabi yang paling dahsyat asraful anbiya wal mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 7 hari dalam 1 pekan yang paling dahsyat yaumul Jum'ah. Nah, 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang paling dahsyat sholat subuh. Oh, masya Allah Pak. Ya, apalagi minggu kemarin tuh hujan banget, deras banget. Mau keluar udah malas. Nah, subuh di mana? Subuh di masjid atau musola. Itu dahsyat. Yang subuhnya di masjid atau musola berjamaah sama dengan qiyam lailan kamilan, sama dengan sholat malam semalam penuh Pak. Kita kan belum pernah nih sholat malam semalam penuh. Tarawih aja cuma sejam. Itu aja diprotes ya. Kemudian ya kelamaan gitu kan. Ini semalam penuh 24 jam. Maaf, 12 jam. Kalau hitungan tropis ya. Di Indonesia 12 jam. Loh, masya Allah. Nah itu caranya agar kita selalu ingat bahwa dunia ini adalah permainan, senda gurau. Apa tadi caranya Pak? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, apalagi sholatnya ditambah dengan sholat sunnah. Sebelum tidur sholat dulu, sholat taubat, lihat istrinya tidur, anaknya tidur, sholat, minta pada Allah. Kalau bisa nangis Pak. Ya, jangan nangisnya ketika ikut iktikaf di MCBC. Ya, sebelum sahur ada ustadznya diajak nangis semua, pada sesungguhan. Ya, kalau seperti itu nggak ada nasnya, nggak ada dalil. Yang ada apa?
Rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, enggak ada orang lain selain dia dengan Allah yang tahu, baru dia menangis. Itu yang ada nasnya di hadis Nabi. Dan apa jaminannya? Akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar nanti, enggak ada naungan selain naungan Allah. Caranya yang pertama tadi, agar kita ingat selalu kita sholat Pak 5 waktu ya. Alhamdulillah kalau majelis taklim kita udah rutin ya Ustaz ya. Insya Allah ya. Insya Allah yang belum kita doakan, ya Allah buka pintu hatinya. Ya, orang hidup tuh Masya Allah sebentar banget lah. Sebentar banget Pak. Kita nggak tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan tiba-tiba nggak ada aja di majelis taklim. Ya, kemana? Ya udah dijemput malaikat Israel. Kita nggak tahu kapan. Apalagi amirnya ada. Ini semakin cepet nih. Semakin cepet ini tanda-tanda nih. Gitu. Dulu kan nggak ada amil ya. Ya, sekarang ada amil itu berarti apa? Tanda-tanda kita selalu diingatin oleh Allah dengan cara-caranya Allah. Cara pertama untuk ingat, sholat 5 waktu jangan pernah bolong. Kalau nggak sempat ke musola masjid ya di rumah. Ya. Yang kedua Pak, ya ini caranya. Sering lihat langit kalau malam. Ya terutama pas nggak ada mendung. Jadi bintangnya kelihatan. Ya. Tapi nggak lihat doang. Ada yang dipikirkan Pak. Apa yang dipikirkan? Nah, kita pikirnya begini. Semoga ingat dulu pernah saya sampaikan. Semoga ini mengingat kembali. Kita ini Pak, tempatnya di bumi. Kalau ada orang bilang bumi itu datar, tidak berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa bumi itu seperti telur burung unta bentuknya. Jadi ya mirip-mirip bulat tapi nggak bulat banget. Itu nyata dalam Al-Quran dan nyata dalam penelitian astronot yang pergi keluar angkasa ke bulan tahun 1969. Sebelumnya itu sudah orang keliling-keliling orbit ke bumi tahun 1963 sudah keliling karena pesawat sudah ada. Udah tahu bumi ini nggak datar. Ya, kurang lebihnya seperti dikatakan Al-Quran, seperti telur burung unta. Dan ternyata Pak, bumi nggak sendirian. Nggak pakai tiang nih bumi kita nih, kita tempatin nggak pakai tiang. Dulu mbah-mbah kita nggak tahu bumi seperti ini, kakek nenek kita nggak tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW kalau tidak dikasih tahu Al-Quran ya nggak tahu. Orang jahiliyah waktu itu kalau tidak disampaikan oleh Nabi ayat Al-Quran ya nggak tahu bahwa bumi ini seperti itu, nggak ada tiangnya Pak. Nah hanya kalau kita lihat langit, Masya Allah ada bintang. Nah, bumi ini nggak sendiri Pak. Kalau kita belajar fisika, ilmu alam, IPA, maka ternyata bumi ini sebutannya adalah planet. Ada Merkurius, ya. Terus apa lagi Mas? Venus, bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Mars dan lain sebagainya. Itu teman-temannya bumi. Ada garis orbitnya. Jadi kalau di gambar itu seperti sarang laba-laba gitu kan. Yang di tengah itu matahari Pak. Jadi yang kita lihat setiap pagi muncul dari timur ke barat. Nanti kapan-kapan dari barat ke timur, tapi jangan sampai kita tahu. Ya cukup orang-orang kafir aja yang tahu nanti ya kiamat. Nah matahari yang kita lihat itu kelihatannya kecil tuh Pak. Dia menyinari planet-planet tadi. Orbitnya itu, ini menurut para astronom yang sudah pakai teleskop dan pergi keluar angkasa, sudah menginjakkan kakinya di bulan. Jadi ini bukan hayalan, sebuah realita. Jadi matahari itu Pak, diameter, kita tahu ya diameter Pak ya. Diameter itu garis tengah. Diameternya matahari itu 109 kali diameternya bumi Pak. Kita bisa bayangin Pak. Bumi yang kita tempatin ini itu dibandingkan matahari 109 kali. Itu baru diameter, belum masanya. Massa itu berat yang tanpa dipengaruhi gravitasi. Gravitasi itu daya tarik kanan kiri tuh. Ya. Yang terjadi oleh bumi, oleh bulan dan sebagainya. Itu masanya berapa kalau dibandingkan masanya? Massa itu kandungan isi bumi dibandingkan matahari. Bumi itu Pak
dibandingkan matahari, matahari itu lebih besar berapa kali? 330.000 kali masanya bumi. Coba kita bayangkan, matahari yang kecil itu besarnya, diameternya 109 kali bumi, tapi beratnya 330.000 kali beratnya bumi, yang disebut massa, yang hampir mirip berat dan massa. Nah itu yang paling penting Pak, besar banget matahari itu Pak. Tapi kenapa kelihatannya kecil? Karena jauh banget. Jauh banget. Matahari isinya gas Pak, api, panas. Makanya neraka, seluruh matahari, seluruh bumi, planet-planet itu kalau dimasukin ke mana? Ke matahari, masuk Pak, masih lega. Isinya api. Jadi kalau ada orang mana neraka, ya lupa kalau matahari itu besarnya segitu, luar biasa. Nah, rangkaian matahari dan planet-planet itu disebut tata surya. Ini untuk cara kedua Pak ya, biar kita semakin yakin, semakin ingat dunia ini panggung sandiwara. Jadi rangkaiannya namanya tata surya. Kenapa disebut tata? Karena ada tadi orbit-orbitnya itu ngelompok. Kenapa disebut surya? Karena matahari itu bahasa Inggrisnya sun. Ya, kalau kita matahari. Jadi kelompok yang paling besar adalah matahari, itu disebut tata surya. Masya Allah. Dan itu terus berputar di tempatnya dan berkeliling itu yang planet-planet itu mengitari matahari Pak. Itu yang terjadi, alhamdulillah kita nggak terasa pusing kita di bumi. Padahal bumi kita ini keliling-keliling terus, muter-muter terus, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, matahari Pak yang besar diameternya itu tadi 109 kali diameter bumi, itu disebut bintang. Ya, ini pelan-pelan nih. Matahari kita itu disebut apa Pak? Bintang. Bintang seperti apa? Ya seperti yang malam kita lihat itu. Malam bintang kecil-kecil, ada bintang gubuk penceng, bintang apalagi Pak? Kejora, bintang macam-macam tuh. Itu seperti matahari Pak, meskipun kecil, itu seperti matahari kita yang kita lihat tiap pagi itu. Dan setiap bintang yang ada di langit itu punya tata surya kayak matahari sama planet itu. Coba bayangkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan yang lebih dahsyat lagi, tahun 1969 ya, itu Edwin Hubble, astronom Amerika Pak, mengambil satu kotak kecil di atas itu pakai teleskop. Di langit itu kan ada beberapa bintang itu kecil, satu kotak mungkin ya selebar tangan gitu kan, dipotret gitu, diteliti pakai alat. Satu kotak kecil itu Pak, Masya Allah, isinya 200 miliar apa Pak? Galaksi. Kita bisa bayangkan, ini galaksi, ini baru tata surya yang tadi saya jelaskan ya. Apa itu galaksi Pak? Gini, matahari ini kan mimpin planet-planet nih. Bintang yang kita lihat malam itu satu seperti matahari, dia punya planet juga. Nah, tata surya, matahari ada tata surya, bintang-bintang itu punya planet-planet, itu ngumpul sekitar miliaran, saking banyaknya itu membentuk namanya galaksi. Cuma satu galaksi yang kita tempatin, galaksi Bima Sakti, bentuknya seperti spiral. Masya Allah, galaksi Bima Sakti itu satu galaksi, isinya miliaran tata surya. Lah sedangkan yang di crop, yang diteliti oleh Edwin Hubble, yang selebar tangan itu isinya 200 miliar galaksi Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal langit ini luas banget, bukan selebar tangan kita tuh, luas banget. Dan itu menurut saya dinamakan langit lapis pertama. Padahal Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj melewati 7 lapis langit. Kok bisa bernafas ya? Naik buruk, buruk kendaraannya. Kalau sekarang pesawat ya, kalau zaman Nabi buruk, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, cepat sekali. Allahu Akbar. Nah, kalau malam sesekali meskipun
bapak-bapak nggak hafal tadi ya, tata surya seperti apa, galaksi, yang penting gede banget lah, luas banget ini. Itu caranya untuk mengingat kita, biar kita itu semakin, bahasanya apa ya, semakin takjub, semakin kagum, menimbulkan kita rasa khauf, takut yang mendekat, bukan takut yang menjauh. Takut yang mendekat, ya Allah, Allahu Akbar, begitu besar ya Allah, ringan sholat kita. Ya Allah, Allahu Akbar, begitu besar Engkau ya Allah, ciptaanmu aja seperti ini, ringan kita ninggalin maksiat. Ya Allah, begitu besar ciptaan, begitu luas dahsyat, ringan kita ninggalin korupsi. Ya, ringan kita ikhlas. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan nggak kesampaian, ikhlas. Kenapa? Allah sudah tentukan semuanya, dan Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia ya Rabb. Gak ada, semuanya manfaat. Allah takdirkan kita udah berapa tahun di sini majelis taklim kita? 9. Ada 10. 10-an tahun. Itu qadarullah, itu nikmatnya Allah. Udah saudara-saudara kita sebagian sudah dijemput oleh malaikat, tinggal nunggu giliran kita. Apa yang kita siapkan? Akankah kita lupa? Padahal Allah ingatkan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua Bapak ya, keluarga kita. Jangan malas, jangan segan untuk bangunin anak-anak untuk sholat, terutama sholat subuh. Karena subuh kadang pada kemulan semua tuh. Ya, Masya Allah. Dan kita punya tanggung jawab nih Bapak-bapak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.